Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tri Nadia Wayunikia. Saya berasal dari Universitas Bengkulu, pendidikan guru sekolah dasar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pelajaran tentang fisika dan IPA yang berjudul zat dan perubahannya. Sebelum saya menjelaskan apa itu zat dan perubahan, sebaiknya teman-teman sebelum kita memasuki materi zat dan perubahannya, ayo teman-teman, sebaiknya kita harus tahu dulu pengertian dari zat. Zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruangan atau memiliki volume. Berdasarkan wujudnya, zat tidak dapat menempati ruangan yang sama pada zat yang bersamaan. Pengertian dari zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruangan atau memiliki volume. Berdasarkan wujudnya, zat dibagi menjadi 3. Yang pertama, zat gas, yang kedua zat cair, dan yang terakhir zat padat. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke materi sifat fisika zat. Sifat fisika suatu zat berkaitan dengan penampilan atau keadaan fisika zat tersebut, yang diantaranya yang pertama wujud zat. Wujud zat terbagi menjadi 3, yaitu padat, gas, dan cair. Kedua, warna. Warna merupakan salah satu sifat fisika yang dapat diamati secara langsung. Setiap zat memiliki warna yang berbeda-beda. Hal ini yang membedakan antara satu dengan zat yang lainnya. Contohnya, batu bara itu berwarna hitam, kayu berwarna coklat, dan besi berwarna abu-abu berkarat, dan masih banyak lagi. Kedua, ada kelarutan. Kelarutan adalah kemampuan suatu zat untuk berlarut atau bercampur dalam pelarut. Air merupakan pelarut untuk zat-zat teratur, tapi tidak semua zat dapat larut dalam air. Misalnya, ada air, sementara itu minyak pada gelas kedua tidak dapat larut dengan air sehingga membentuk dan lapisan terpisah. 2 gelas berisi air. Gelas pertama dicampur dengan garam, sedangkan gelas kedua dicampur dengan minyak, lalu diaduk dan lihat perbedaannya. Hasilnya, garam pada gelas pertama lama-kelamaan akan hilang karena bercampur atau berlarut. Dengan yang keempat, ada daya hantar listrik. Suatu zat atau benda digolongkan menjadi 2 berdasarkan kemampuannya dalam mengantarkan listrik, yaitu konduktor dan isolator. Benda yang dapat mengantarkan listrik dengan baik disebut kain, plastik, karet, kayu, dan yang lain-lainnya. Konduktor, contohnya benda-benda yang terbuat dari logam seperti besi, aluminium, tembaga, kawat, dan lain-lainnya. Sementara itu, benda yang tidak dapat mengantarkan listrik disebut isolator. Contohnya benda-benda non-logam seperti ditarik oleh magnet. Umumnya benda-benda logam atau memiliki sifat magnetik dan kebalikannya. Benda non-logam akan memiliki sifat non-magnetik. Yang terakhir ada kemagnetan. Bersifat kemagnetan, benda juga digolongkan menjadi 2, yaitu benda magnetik dan non-magnetik. Benda magnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet, sedangkan benda non-magnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik, yaitu kertas, kayu, kain, bensin, minyak, tanah, gas LPG, dan masih banyak lagi. Umumnya benda-benda tersebut terbakar karena adanya interaksi langsung dengan api. Bahan-bahan yang mudah terbakar merupakan bahan yang mudah bereaksi. Dan materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat kimia zat. Sifat kimia suatu zat berkaitan dengan perubahan kimia yang dialami oleh sesuatu zat yang tersebut. Di antara lain, yang pertama mudah terbakar. Contoh benda yang mudah terbakar tersebut. Oleh karena itu, sesuatu yang terbuat dari logam seperti besi dan seng akan mudah berkarat bila terkena air dan udara waktu yang cukup lama dengan oksigen dan menimbulkan kebakaran. Bahkan jika reaksi kebakaran yang ditimbulkan amat cepat, hal ini dapat menyebabkan ledakan. Yang kedua, ada busuk dan asam. Makanan dan minuman yang dilarutkan atau dibiarkan terlalu lama akan. Selanjutnya ada mudah meledak. Interaksi antara zat yang mudah meledak dengan udara, api, atau cahaya matahari dapat menimbulkan ledakan. Contohnya, parfum yang sering kita pakai mengandung bahan kimia yang mudah terbakar, jadi harus disimpan pada suhu ruangan yang rendah. Sudah sulit sekali dideteksi karena wujudnya yang tidak berwarna dan tidak terbau. Yang terakhir ada beracun. Beberapa zat yang bisa berubah menjadi sangat beracun ketika mengalami reaksi kimia tertentu. Contohnya adalah gas karbon monoksida atau CO2. Gas ini dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna dari atom karbon. Gas karbon baru dengan sifat-sifat yang baru. Reaksi kimia dituliskan dengan menggunakan lambang unsur. Marilah kita bagaimana cara menyatukan suatu reaksi dengan menggunakan lambang.
Selanjutnya ada partikel penyusun zat. Partikel adalah sebuah satuan dasar dari benda atau materi. Dapat diartikan juga bahwa partikel merupakan satuan bagian terkecil dari suatu materi. Terdapat 3 jenis partikel penyusun materi. Dan pada akhirnya wujud zat terbagi menjadi 3, yaitu wujud padat, gas, dan cair. Pada zat tertentu umumnya zat hanya berada dalam satu wujud saja, tetapi zat dapat berubah dari wujud yang satu ke wujud yang lain. Yang kedua, setiap yang pertama atom, molekul, dan ion. Dengan demikian atom benda yang berwujud pada bentuknya selalu tetap. Benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Sifat benda cair yang lain ialah selalu memiliki permukaan datar atau sifat air yang selanjutnya, yaitu bergerak ke segala arah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Masehi. Mereka berpendapat bahwa semua materi tersusun atas partikel-partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi-bagi. Yang selanjutnya ada molekul. Banyak partikel terkecil dari suatu zat di alam yang bukan merupakan atom, tinggal melainkan gabungan dari 2 atau lebih atom unsur, baik dari unsur yang sama maupun berbeda. Tanda air dari wujud cair ke wujud gas disebut proses penguapan. Uap air yang panas apabila diinginkan akan berubah menjadi wujud cair kembali. Perubahan air wujud gas ke wujud cair disebut proses pengembunan. Perubahan wujud padat ke wujud yang sama dengan zat awalnya. Sebaiknya saya akan menjelaskan tentang reaksi kimia. Reaksi kimia adalah peristiwa perubahan kimia dan zat-zat yang bereaksi atau reaktan menjadi zat-zat hasil reaksi produk. Pada reaksi kimia selalu dihasilkan zat-zat yang baik. Itulah penjelasan dari zat dan perubahannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau kata-kata yang tidak jelas dimengerti oleh teman-teman semua. Saya Trina Dewa Ningkias pamit undur diri. Assalamualaikum.